Yuk, udah mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tema 3. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Ulfa memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, semoga kita diberi ilmu yang manfaat. Mari kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Tundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Sama-sama, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang tadi malam sudah belajar? Belum, Bu. Belum. Ada yang sudah belajar Belajar. tema 3? Belum, Bu. Wah, pada belum belajar ya. Baik, Ibu langsungkan pembelajaran kali ini dengan 3 tujuan pembelajaran ya. Pada hari ini kita akan yang pertama mengetahui manfaat SDA Hayati. Siapa yang tahu singkatan dari SDA? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Dian. Apa itu Sumber SDA? daya alam. Baik, pintar. SDA itu sumber daya alam. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengetahui ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengetahui cara merawat hewan dan tumbuhan. Baik, Ibu akan langsung ke materinya. Guys, kok host disable partisipan ya? Iya, Gimana? Hanya host yang bisa share. Partisipan Aduh. gimana? Iya iki. Harus lupa berarti. Yo, ketoknya ngono deh, harus hose. Saya coba-coba tak buat make host, terus kayak punya aku tetap bisa nge-record. Yuk, bisa. Oh, bisa. Punya aku masih bisa nge-record. Lanjut. Nggak Kita harus angkat jadi dulu. host. Aku nggak harus jadi host. Bisa nge-record. Udah Narista, host. Oke, aku langsung share screen ya. Oke. Iki engko dipotong ya, soalnya iki apa lanjut. Oke. Apakah share screen Ibu sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah terlihat ya? Ya. Baik, kita langsung ke pembelajaran kali ini, yaitu memanfaatkan sumber daya alam hayati. Nah, Ibu mau tanya, ada berapa makhluk hidup itu? 30. Baik, benar, ada 3. Apa saja anak-anak? Manusia, Hewan. Terus tumbuhan. Dan tumbuhan. Ya, jadi makhluk hidup itu terdiri dari manusia, yaitu kita, kemudian hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan tumbuhan seperti pohon mangga, tumbuhan-tumbuhan mawar, gitu ya. Nah, kali ini kita belajar
Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam hayati yang ada? Contohnya yang pertama ini ada di layar, yaitu sapi dapat dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Ada yang tahu apa manfaat dari daging sapi? Siapa yang tahu? Buat Bikin rendang, Bu. sate, Bu. Ya, Bikin rendang, Bu. bisa dibikin sate, bisa Bakso dibikin juga bisa, Bu. bakso bisa ya. Kemudian susu sapi juga bermanfaat. Biasanya kita minum sehari-hari. Siapa yang rutin minum susu sapi setiap pagi? Saya tidak, Bu. Nggak suka, Bu. Saya tidak, Bu. Ada yang tidak suka. Minumnya susu kotak, Bu. Ya, Bu, nggak Siapa yang nggak suka susu sapi? Saya, Bu, nggak suka. Saya. Bau Minum soalnya. Baunya amis, Bu. Iya ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan anak-anak. Dengan menyiram tanaman, dengan memberi makan hewan. Siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Saya, Bu. Punya Hewan ayam. apa? Bu. Saya, Bu. Punya hewan apa, Mbak Ulfa? Punya ikan Ayam, cupang. Bu. Oh, ikan cupang. Ada yang punya kucing? Nggak punya. Nggak punya, Bu. Tapi kalau Iya. kucingnya orang mampir ke rumah banyak. Ya, jangan lupa ya kalau punya makanan diberi makanan. Kemudian contoh selanjutnya, untung nggak ya kalau misal anak-anak itu merawat hewan dan tumbuhan? Untung dong, seperti contohnya merawat pohon mangga yang dirawat dan menghasilkan buah. Kita itu harus sabar merawat pohon mangga, jadi disirami, diberi pupuk dari kecil sampai menjadi pohon yang besar dan bisa berbuah, kemudian buahnya bisa kita makan. Bisa dijual juga, Bu. Ya, biasanya juga bisa dijual. Nah, kemudian, ini pasti pada kenal ya apa hewan yang satu ini, hewan ayam. Nah, hewan ayam itu jika kita rawat akan menghasilkan telur dan daging buat bahan makanan. Nah, telurnya bisa kita goreng, dagingnya bisa kita buat soto, kita buat apa lagi? Biasanya daging ayam. Opor, Bu. Nah, opor Sate. kalau lebaran. Sate ayam. Ya, Rica-rica bisa. ayam, Ayam Bu. goreng. Ya, ayam goreng, ayam geprek. Ya, benar. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di sekitar kita itu dapat dilakukan dengan cara kita peduli terhadap hewan, kita memberi makan hewan, kita seperti tadi menyirami tumbuhan, memberi pupuk, gitu. Dan begitu juga akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kita. Nah, tanaman itu, anak-anak, kalau kita nggak rajin-rajin merawat, itu dapat terserang hama dan penyakit. Mengakibatkan apa, ayo? Mengakibatkan tanaman itu terlihat layu dan tidak segar. Gitu. Bisa mati juga, Bu. Ya, lama-kelamaan bisa mati. Karena kekurangan nutrisi, kekurangan air. Nah, ada contoh lagi seperti burung merpati. Jika ada salah satu dari kalian yang bapaknya memelihara burung merpati, jangan lupa kalau kandang dari burung merpati itu juga dibersihkan agar
tidak menjadi sumber penyakit bagi burung merpati tersebut. Itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Mbak Liza, yang pertama bisa dibacakan ya. Ya, hewan yang terawat. Contohnya tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Ya. Bu Guru mau Kemudian tanya lanjut dulu, ya. lunglai itu apa ya? Lunglai itu sama dengan juga lemas. Jadi dia nggak semangat, nggak punya tenaga gitu. Jadi lemas. Iya, Ya, iya. badannya itu nggak tegak gitu. Itu namanya lunglai. Lunglai. Ya. Kemudian yang kedua selanjutnya dilanjutkan dengan bagian. Marita. Hewan yang terawat. Ya. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengilat atau mengkilat, Bu. Ya, itu mengkilat ya, yang benar ya. Jika dipegang dan diusap, tidak mudah rontok. Ya. Terus hewan yang tidak terawat, bulu atau rambut yang terlihat kotor, kusam, dan rontok. Baik. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Mbak Sinta, bisa dilanjut. Mbak Sinta, bisa dibantu baca? Baik, Ibu aja ya yang baca ya. Yang ketiga itu ada hewan yang terawat. Hewan yang terawat itu matanya terlihat jernih, matanya terlihat cerah, terang, dan tidak keruh. Jadi matanya itu putih. Nah, kemudian hewan yang tidak terawat, sebaliknya matanya itu berair sampai ada beleknya, kemudian bisa sampai juga bernanah, terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat hewannya saking kotornya, tidak pernah dirawat dan dibersihkan. Nah, kemudian Ibu akan memberi ini tambahan, yaitu manfaat dari kita jika kita peduli terhadap lingkungan. Ayo ditulis, ada 5. Yang pertama, kebun kita bisa menjadi subur. Kemudian yang kedua, jika punya hewan ternak, itu hewan ternaknya menjadi sehat dan gemuk. 3, hasil panen yang kita punya akan berlimpah. Yang keempat, lingkungan kita menjadi bersih, indah, dan juga nyaman. Yang kelima, hewan ternak kita itu menghasilkan daging, susu, dan telur yang sangat banyak jika punya ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu, lanjut. Sudah jelas ya. Jadi kesimpulannya, kita itu sangat wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, bahkan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya, biar tidak merugikan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan di tema 3, subtema 3 pembelajaran pertama kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, bisa berdoa terlebih dahulu. Mbak Dian bisa dipimpin doa. Baik, Ibu.
Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ini belabasan wae toh. Gak usah tak cut ya. Ya, Yuk, langsung yuk. siapa? Meh sapa ki? Yo Narista di nganu dipindah sih Ose sing meh nganu. Ya, benar. Siapa ya? Mbak Ariati. Wis aku wae. Berarti apa namanya? Orang usah jadi ke host. Jadi ki host toh. Terus enggak jadi Apa host. iso scan. Oh, oke. Se. Berarti si Doni share screen dhewe. Iya. Udah. Wes, Ya udah langsung mulai. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik kabarnya Ibu. Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1 ya. Iya, Ibu. Iya. Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Ibu akan mulai ya. Sebentar, Ibu mau share screen dulu. Pokok itu lain. Sudah terlihat, Ibu. Bentar. Sebentar, nggih. Minum putih. Iya, Ibu. Nggih, Bu. Ya, kelihatan belum? Sampun. Udah, Ibu. Kelihatan kecil enggak? Iya, Lumayan kecil. kecil, Bu. Ya, Bu, layarnya dimiringin aja. Kelihatan nggih? Nggih, sudah, Bu. Nah, hari ini kita belajar subtema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1 ya. Nah, sebelumnya kan kemarin kita udah belajar tentang macam-macam energi.
Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Nah, untuk harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Ayo, apa? Menghemat Hemat listrik, Ibu. listrik. Betul, Mbak Liza. Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik motor, naik mobil, kita bisa pergi ke sekolah dengan naik sepeda atau jalan Jalan kaki. kaki. Mas bareng-bareng sama teman-teman. Nah, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Siapa yang di rumah sering pakai kipas angin? Jarang-jarang, Bu. Saya Saya tidak punya kipas angin, Bu. Aku Soalnya- pakainya AC, Bu. Ya, pakai AC, ya nggak apa-apa. Lagi musim hujan, nggak usah pakai kipas angin ya, nanti kedinginan. Iya, Nah. Ibu. Sekarang kita mau membuat kipas angin, membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Coba dilihat itu di layar HP-nya masing-masing. Udah pernah buat belum kayak gitu? Kipas anginnya kayak gitu. Ayo. Apa udah pernah lihat? Bu. Udah, Bu. Udah ya. Itu Udah. bacakan cara membuat kipas kertas. 1. Siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa pakai kertas kado, bisa pakai majalah bekas, atau pakai kertas kayak ibu kayak gini warnanya kuning ini bisa. Terserah kertasnya mau pakai kertas apa. Kemudian ambil lem kertas. Kemudian lipat kertas pada satu bagian ujung seperti gambar di samping kayak gitu. Kemudian balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Kemudian lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lipat lagi, lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Kemudian kipas siap dipakai. Ini bisa namanya kipas alternatif ya anak-anak ya. Kalau misalnya pas lagi gerah gitu nggak punya kipas angin, bisa pakai kipas ini, pakai kipas kertas. Iya, Nanti Baik, kita Bu. buat ya, nanti kita coba buat ya. Sebentar Ibu lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita belajar sumber-sumber energi. 1. Energi panas, yakni energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Yang kedua, energi bunyi, yakni energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Contohnya apa coba energi bunyi? Pakai gitar bisa ya, gitar itu termasuk energi bunyi nggak? Ya, Iya. Bu. Iya, Bu. Gitar. Yang ketiga, energi potensial, yakni energi yang tersimpan dalam suatu benda. Kemudian energi kinetik, energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Kemudian energi listrik, energi yang tersimpan dalam arus balik. Kemudian energi cahaya, energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Kemudian energi kimia, energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Nah, sekarang kita belajar perubahan bentuk energi. Lanjut ya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Misalnya, contohnya energi listrik dari energi panas itu contohnya ada setrika, ada kompor, apalagi coba? Microwave. Ya, ada rice cooker ya. Ada oven Iya. juga, Bu. Oven juga. Ada hair dryer yang buat ngeringin rambut kayak gitu. Bisa. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi suara. Apa coba?
biasanya kalian sering tonton itu? TV, televisi, Ibu. Radio, Bu. Ya, betul, radio, ada tape, ada sound kayak gitu ya. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Apa? Lampu, Bu. Lampu. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya tadi apa? Kipas Kipas angin, angin. mesin cuci ya. Mesin cuci Mesin itu dari cuci. energi gerak. Ibu tanya kalau apa namanya? Blender itu apa coba perubahan energinya? Siapa? Jawab. Energi listrik ke energi gerak, Bu. Gerak dan bunyi, Bu. Bunyi. Gerak dan bunyi. Ya, ada suaranya ya, tapi lebih tepatnya dari energi listrik menjadi energi gerak ya. Iya, Bu. Lanjut. Ada contoh perubahan energi. Yang pertama Ibu contohkan dulu itu sudah ada. Menjemur ikan. Energi yang digunakan adalah cahaya Panas matahari. matahari. Kemudian perubahan energinya dari energi cahaya menjadi energi panas. Kemudian coba Mbak Liza itu yang kedua bisa dibaca coba. Kegiatan menyetrika, energi yang digunakan energi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Betul. Kemudian yang ketiga coba Mbak Narista dibaca itu ada kegiatan apa coba. Mbak Narista. Saya aja, Bu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Yang ketiga, bermain layang-layang. Energi yang digunakan energi angin. Perubahan energinya energi angin menjadi energi gerak. Betul. Kemudian dibacakan ada membakar ikan. Energi yang digunakan energi kimia. Perubahan energinya dari energi kimia menjadi energi panas. Bu Itu mau ada. tanya, itu Tanya. energi kimianya dari apa, Bu? Itu kalau membakar ikan itu dari api ya. Api itu energi kimia. Bukan energi panas, Bu. Nah, kan dia dari kimia, terus dia menjadi panas, memberikan hantaran panas dari energi kimia tersebut. Nanti bisa dibahas di kelas apa namanya di materi lanjut ya. Soalnya ini untuk kelas tingkat tinggi kalau untuk lebih dalamnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ini dulu ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang Ibu bacakan dulu ya. Didengarkan baik-baik. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Kemudian Lani dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Kemudian Lani menyodorkan minuman tersebut kepada Beni dan meminta Beni untuk meminumnya. Kemudian teman-teman bertanya, itu minuman apa sih Lani? Kemudian Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahenya. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Kemudian temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang sering minum air jahe? Ini kan lagi musim dingin ya, lagi musim hujan.
Minum jahe buat badan jadi lebih hangat. Siapa yang suka minum wedang jahe? Saya, Saya Bu. suka Bu wedang Saya suka, ronde. Bu. Wedang ronde Saya juga suka wedang jahe tanpa gula. ya Wedang enak. ronde suka Enak Bu wedang ronde. ronde. Kemudian kunyit merupakan salah satu sumber daya alam sebagai salah satu bahan baku obat tradisional. Kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit. Nah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia berlimpah, sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Temukanlah sumber daya alam di Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Ayo, siapa yang tahu? Sumber daya alam contoh yang lainnya. Ada yang tahu contoh sumber daya alam yang lain? Ayo, selain jahe yang ada di Cengkeh pasar. Ibu, cengkeh. Terus apa? Cengkeh. Terus kunyit. Kalau sering daun salam, laos. Laos bisa. Daun Cengkeh. serai. Ya, daun sereh juga bisa. Ibu sekarang mau lihatin cara buat tadi kipas dari kertasnya, nggih? Nggih, Pak. Bu. Ikutin apa enggak Bu? Ikutin nggak apa-apa. Kalau enggak, soalnya nanti Ibu mau ngasih tugas buat membuat membuat kipas dari kertas. Ya. Ya Ibu. Caranya ambil ini. Nggih. Kemudian dilipat. Ayo Mbak Liza, nggak apa-apa. Buat nggih. Nggih, Bu. Lipat. Ayo. Yang mau ambil kertas nggak apa-apa, sekalian dibuat. Ini ayo. Udah jadi belum kayak gini? Belum, Bu. Ibu tunggu ya. Sebentar lagi. Ayo. Udah, Bu. Mana Mbak Lisa jadinya, coba Ibu lihat. Nah, udah kayak gini, terus dilipat bagian tengah-tengahnya, ayo. Sama besar, tengah-tengahnya. Ini, udah. Ini dikasih lem. Kita pegang aja nggak apa-apa kayak gini. Ini kan Ibu mencontohkan. Nah, jadinya kayak gini. Nah, bagus ya, lumayan ini. Bagus sekali. Gimana Mbak? Tadi gimana Mbak Ufa, udah jadi belum kipasnya dari kertasnya? Ini, Bu. Seperti ini. Ya, benar, bagus. Ini ya. Bagus ya, Bu ya. Nanti, nah benar. Hari ini kita udah belajar tentang sumber-sumber energi, terus perubahan energi, terus membuat kipas dari kertas tanpa menggunakan listrik. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang nggak paham tentang energi? Ayo. Paham, Bu. Ya. Nah, Ibu memberikan tugas
untuk membuat kipas dari kertas. Kalau bisa dibuat sebagus atau semenarik mungkin. Pakai kertas warna nggak apa-apa. Pakai Baik, kertas Bu. warna ini, biar bisa lebih bagus. Yang pinggirnya ini dikasih kayu kayak gitu biar dia bisa. Besok pengumpulannya hari Sabtu, Ibu tunggu di kantor ya. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mama nggak nyiapin. Iya, Bu. Sudah selesai. Terima kasih. Mbak Ufa mau menutupnya buat pembelajaran hari ini? Doa nggih? Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Sakit ini. Pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih ya, Bapak. Mas Nopet rese. Oh, iki lho wong turu. Lihat Mas Nopet rese. Iki Zoom-e nek wis kelewat 40 menit mati lho. dulu. Jadi mulai anyar Sih, keluar sih, weh. Oke. Mbak Ulfa dipateni sik. Oke. Jajal di suara videone.